Ya, hari ini tanggal 1 bulan 8 di pagi hari, teman-teman, masih di saham tukar pikiran. Ada emiten ayam ya, Janu Putra Sejahtera. Profilnya silahkan kalian baca-baca ya. Yang memiliki usaha utama dan bergerak di bidang peternakan ayam dan rumah potong ayam. Sejak berdiri hingga saat ini, produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan adalah DOC, parent stock, DOC ayam broiler, ayam hidup, karkas ayam telur, karkas ayam, telur komersil, dan jasa rumah potong ayam. Ini ayam-ayaman ya. Baik, masyarakat 20%, terus pengendalinya ada Haji Singgih. Ya, biasa kalau pengendali perorangan suka agak baik ya, cara ngangkatnya suka agak baik. Setidaknya dari Januari banyak yang cabut ya, dari 3.800 menyisakan 2.500, artinya ada sekitar 1.300-an yang udah keluar. Menandakan apa? Menandakan banyak yang cut loss ya. Banyak yang cut loss, ada yang cut loss untung, ada yang cut loss rugi. Kita lihat statistiknya. Satu lagi. Si insidernya jualan gak sih? Jangan jualan dong. Malahan dia Juni 2024. Enggak ya? Aman ya? Aman ya? Statistiknya sekarang kuartal udah keluar 4 miliar. Tapi tidak ada pembanding ya, tidak ada pembanding di kuartal yang sama tahun sebelumnya. Maka kita bandingkan aja dengan kuartal 1 di tahun yang sama. Artinya ada peningkatan ya, berdasarkan kuartal ada peningkatan. PE-nya 28, masih di atas under value 10 lah minimal ya. Nanti targetnya baru 28 gitu kan. PBP-nya 2,24, masih ketinggian. Terus EPS-nya ada 4. DER-nya 0,11 masih kecil ya. ROE-nya 7,8, artinya agak bagus dikit gitu. Anaikan ini tinggal 3 poin lagi, 3% lagi menuju standarnya 10. Tidak bagi dividen. Ya, tidak ada nih dividennya, tidak ada. Gue nggak tahu nih bagi dividen nggak di sini corporate action. Nggak ada ya. RUPS lancar ya. Kalau RUPS lancar, laporan keuangan ada, udah sebenarnya aman, walaupun negatif masih aman ya. Kita lihat utangnya berapa, 19-14, cashnya 4. Dalam tahap wajar ya, soalnya ini equity juga masih 207 miliar. Terus apalagi revenue, suka lupa mulu revenue-nya. 98 ya, ada peningkatan dari kuartal 1. Yang saya bilang ini sebenarnya belum bisa dikategorikan ini fundamental ya. Harus rata dulu nih, 2024 rata dulu. Baru setelah itu kalian bisa menentukan harga fundamental. Jadi ini belum sepenuhnya harga fundamental belum terbentuk sepenuhnya. Langsung ke Pundacat, kita akan hitung harga wajar berdasarkan PER. PER-nya itu 3544 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman kalau berdasarkan Pundacat bawaannya ya. Ini udah menyentuh harga wajarnya di sini, cuman ketika dia melebihi dikit dia langsung keluar ya. Tapi masih ada di harga berapa nih? 140 ya. Dia pernah menembus 140 karena ini kan baru IPO ya. Ini teman-teman ya. Saya ingatkan kali lagi ya yang beli saham IPO ya. Nih, kalian kalau beli saham IPO, artinya kalian beli ketika IPO atau 1 hari, 2 hari atau 3 hari lah gitu ya. Setelah IPO, nah saya bilang itu adalah harga IPO. Kalau kalian beli setelah kenaikan di bawah di sini nih, ini yang nanti harus dihitung sebagai fundamental di sini sampai ke depannya. Tapi kalau IPO itu hanya berlaku seperti teman-teman nih, beli di sini kan harga IPO nih, contohnya wah ketinggian, saya beli ketinggian gitu kan, dia kan dibawa nyelam ke bawah ya. Nah, tapi pada akhirnya dia menembus ini lagi kan, walaupun ini istilahnya harga tertingginya ketika IPO ya, dia ke bawah, di bawah nyelam ke bawah. Tapi pada endingnya dia kejemput lagi yang di sini juga. Nah, setelah itu udah kejemput yang di sini, udah lihat longsor. Nah, disinilah baru
yang saya bilang harus menghitung berdasarkan fundamental nanti di sininya nih. Makanya saya bilang tunggu sampai 1 tahun kalau udah di sini ya. Jadi saya ingatkan lagi nih. Jadi beli harga IPO itu ketika harga IPO di sini area-area sini seminggu lah gitu ya, seminggu atau enggak 2 minggu gitu kan. Tapi kalau ada penurunan gitu kan. Nah, jadi di area-area sini aja sebelum nanti di up. Nah, dia itu ada masa di up-nya, ada masa di up di mana harga yang tertingginya ketika IPO di sini nih ya, area sini, area awal gitu ya, pas IPO-nya ternyata kejemput setelah 1-2 bulan setengah. Nah, setelah longsor ke sini, nah inilah yang harus dihitung berdasarkan fundamental. Yang saya bilang tunggu dulu saya sampai fundamentalnya terbentuk. Nah, apa ini? Ya. Nah, jadi yang dibilang saya harga bandar itu di sini, area sini nih, area sebelum di up ke ini nih, sebelum di up ke harga tertingginya ketika dia IPO. Nah, ini adalah harga bandar. Nah, sampai sini tuh harga bandar. Nah, setelah ke sini, udah kalian jangan beli dulu ya, jangan beli dulu. Nah, nanti tentukanlah di sini fundamentalnya. Ya, area sini tunggulah 1 tahun sampai area ini penuh nih, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nih penuh. Baru tahun 2025-nya dihitung fundamental karena ada pembandingnya gitu ya. Teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita langsung tulis di sini ya. Oke. Kita tulis di sini kuartal 2. Kuartal 2 harga wajar per sama PBP. Nah, udah ya. Kita buka ini. Jadi ini pernya untuk minnya 3544 ya. Kita tulis 3544 dikali. Ini kan udah ada nih EPS-nya ya. Kita EPS-nya udah ada. TTM-nya 4.05. 4.05. Jadi berapa harga wajarnya berdasarkan per di 143 ya. Kita tulis dulu, jangan tulis dulu deh, nanti dulu ya. Nah, kita akan rubah di sini berdasarkan PBP ya. PBP-nya itu tengah-tengahnya itu 3.23 dikali harga buku ya, harga buku nih, harga buku di sini nih. Nah, 5183 ya. 51.83. Kita kasih sama dengan, kita enter di 167 ya, baru kita akan masuk ke lukisan market maker. Nah, udah saya tulis tadi ya. Kita berdasarkan per itu 143. 143 berdasarkan PBP 167 ya. Kita tanggalin tanggal, jangan tanggal 1, tanggal kemarin ya. Karena saya bahas untuk tanggal kemarin. Ya, seperti teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat ini dulu ya. Bid dan offer dulu. Nih ya. Lihat bid dan offernya bagus ya, rata ya, tahanan 1 digit ya. Lihat di area 5 tik. Nah, 5 tiknya tebal enggak nih di sini nih. Gitu, kalau tebal 5 tiknya biasanya dia mau di up ya. Di sini juga udah mulai bagus tahanannya ya, berarti masih ada duit nih di sini ya. Tahanan juga bagus rata. Hanya kalau mau dijual belikan ini standar gitu ya, standar jual beli harian lah gitu kan. Oke, udah ya. Kita langsung ke sini. Berarti kalau 143 berdasarkan per ada di masih jauh ya, 143 ya, masih area sini ya, area sini 143 di mana nih? Ya, area puncak sini ya. 167 berarti masih jauh. Masih area mana nih? Masih area jauh ini ya. Mana malah hilang. 167 berarti di area, nah, masih jauh lah, 167 lah pokoknya ya. Baik, kita dekatkan lagi ke sini ya, segini pas.
kurang ketinggian nggak ini? Udah sini aja cukup ya, biar terlihat. Nih, tapi teman-teman lihatin si Banar Loka ya. Banar Loka itu cenderung sekarang ngejual ya, ngejual ya, sampai terakhir itu ngejual nih, 4 hari ini ngejual dia. Tapi poren, lihat poren di garis poren cenderung ke atas. Di sini udah mulai pembelian dari tanggal 26 Juli. Di sini juga riak kecil-kecilnya ada di 11 Juli. Jadi poren sekarang lagi ngisi ya. Si poren lagi ngisi, tapi si Banar Loka lagi jualan. Ya, kita itu dulu deh, sebentar ya. Ya, nah ini udah terbentuk dengan baik ya. Nah, lihat di sini di broker summary-nya teman-teman, ada si YB, si AO, si AK, si ZP ya. Domestik dulu deh. Ini mau tanggal 11 ya. 11 Juli. Juli, masih Juli, 31 Juli. Terakhir aja kita lihat terakhir ya. Nah, terakhir itu teman-teman lihat, ini kan si Banar Lokal jualan ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Tinggal 30 Juli kan jualan, cuman di sini cenderung santai di sini ya. Tidak melakukan penjualan secara signifikan ya, beda ketika tanggal 30 Juli. Nah, siapa yang masuk pas terakhir itu di bulan Julinya? Ada si MG. Ingat, kalau si MG udah masuk menandakan saya mau jualan. Si MG pandai, dia bisa jualan di atas ya, bisa jualan di bawah. Tapi di sini yang bagus itu ada si YB. Nih, YB udah masuk, Kakak udah masuk, spesialis harga bawah si CP udah masuk ya. Nah, ini sebenarnya udah bagus gitu ya, kalau ada si MG masuk udah bagus, tinggal dia mau jualan di harga berapa ya terserah mereka lah ya. Tapi yang penting ini si si poren udah ngambil nih, dari mulai kita lihat ya, dari mulai tanggal 9 Juli deh. 9 Juli siapa poren yang ngambil? Mudah-mudahan si Cece ya. Oh, si AK bagus nih. Si AK yang paling besar si AK. Kalau si AK suka bagus ya, ingat kalau si AK suka bagus, Cece juga suka bagus. BK kadang-kadang suka jualan di bawah, dia pintar soalnya. Si ZP juga suka bagus ya. Tapi ini kalau si EK sama si Cece hampir satu sama. AK, Cece sama AG itu kalau poren biasanya suka baik lah ya. Nah, ini juga kan sama kan, seperti di markup kan harganya kan sama si poren nih gitu kan. Jadi si poren ini masih di dalam. Kemarin sempat 2 hari ini emang dia ngambil tapi santai gitu kan, nggak terlalu signifikan ngambilnya. Kalau lihat dari candle teman-teman ya, dari candle kan saya suka memperhatikan candle ya, terutama si kepala merah nih ya. Si kepala merahnya yang udah pada di mana kepala merahnya? Sini ya, nggak ada paling di sini ya, area sini nih, area 139 paling ya. Kalau saya sih kepala merahnya 139 ya untuk harga kepala merah. Sini kan udah kejemput, yang di sini udah kejemput ya. Di 113 udah kejemput. Cuman hati-hati teman-teman, di sini ada gap ya nih. Area-area sini ada gap ya. Mana tadi kelihatan gapnya teh? Kita dari sini didorong deh. Nah, area sini deh. Ini area 107 itu ada gap ya. 108 lah ada gap. Hati-hati bisa penurunan sampai ke sana. Terus ada lagi di sini gap 104 102 ya, itu gapnya. Untuk penurunan paling panjangnya ada di harga 74. Nah, saya kasih garis ya, 174 di sini nih. Kenapa saya bilang di 74? Karena ini candle bullish. Candle bullish itu biasanya dua sisi. Di sisi lain dia mau ke atas, tapi di sisi lain dia akan kembali ke harga bullish yang ini. Artinya dia ngasih tahu saya mau ke arah sini ya, saya mau ke arah sini. Cuman dalam jangka waktu berapa bulan, kadang-kadang ada yang cepat seminggu, ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi tergantung si market makernya gitu ya. Cuman dia udah ngasih tahu saya akan ke situ. Kalau kalian cinta dengan emiten ini, aliran fundamentalis, tentunya kabar gembira. Kenapa? Saya bisa nambah muatan. Nah, seperti itu. Cuman kalau yang swing ya manfaatin aja lah gitu kan, kenaikannya gitu kan. Untuk harga sekarang kan pernya ada 1143 sama PBB 167 belum tercapai gitu kan. Namun area-area sinilah gitu. Kalau area kepala merah kan di sini nih, di 140, 139, 140 ya. Jadi lebih tinggi, target saya itu lebih tinggi daripada per ya.
Teman kalau PBB-nya kan masih di jauh, masih di atas ya. Jadi saya serahkan kepada teman-teman untuk yang punya ayam ini secara sekarang dia lagi di bawah, artinya lagi murah gitu kan. Secara PBB juga sekarang lagi murah. Rewardnya ya kalau istilahnya rewardnya dari 116 ke area 143 sekitar 22% lagi ya. Tapi penurunannya lihat, jangan sampai lihat kenaikannya aja. Penurunan juga harus dihitung. Bisa sampai ke berapa persen nih? 36%. Jadi sebanding enggak kenaikannya 22%, penurunannya sampai 34% ya. Jadi dari MA juga sini udah di bawah MA 10 tapi masih di atas MA 20. Artinya ini masih cenderung uptrend sebenarnya ya. Masih cenderung uptrend karena belum menembus MA 20, kecuali dia menembus MA 20 baru dikatakan downtrend ya. Karena MA 200-nya belum keluar karena belum genap 1 tahun ini ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kabar baiknya hanya poren lagi akumulasi dan sekarang masih di bawah harga wajarnya sekitar 22%. Kalau istilahnya kalian suka dengan ayam ini, ya suka dengan ayam, ya silahkan gitu kan. Silahkan kalian lanjutkan, tapi kalau kalian istilahnya dengan analisa yang saya berikan itu, wah takut turun nih, itu juga saya tidak pernah mempengaruhi. Kenapa? Buat perbandingan aja. Nanti teman-teman bisa memperbandingkan, oh analisa saya bukan seperti itu gitu kan, tapi analisa seperti ini, silahkan, itu lebih baik ya. Saya sebagai pembanding aja nggak jadi masalah gitu kan. Terus teman-teman yang berkomentar silahkan berkomentar apapun di bawah. Yang saya kasih tanda lope merah artinya udah saya baca. Dan terbukti teman-teman kalau yang istilahnya benar-benar harus saya balas dengan video, akan saya balas dengan video ya. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang belum dibahas ya. Nanti mungkin kedepannya akan segera dibahas ya. Oke, segitu ya teman-teman ya. Ciao ya.